Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak, sekarang kita akan memulai pelajaran kita, melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya, kita tahu kemarin sudah kita sampaikan tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Sekarang untuk selanjutnya kita akan menuju pada pembahasan yaitu tentang peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kita tahu bahwa peran Wali Songo sangatlah luar biasa dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Siapa saja Wali Songo yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini, yaitu kita bisa lihat ini dia. Kita tahu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kita mulai dari Wali Songo satu persatu. Pertama Sunan Gresik atau dikenal dengan sebutan Maulana Malik Maghribi atau juga Maulana Malik Ibrahim, berasal dari negeri Arab. Silsilah keturunannya adalah Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat pada tahun 882 Hijriah, 1419 Masehi. Lokasi dakwahnya berada di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik berjuang mengislamkan Raja Majapahit yang bernama Hayam Wuruk, meskipun belum berhasil. Sunan Gresik merupakan dakwah dengan cara mendirikan masjid, pondok pesantren sebagai pusat pendidikan calon balik. Ya. Sunan Ampel atau memiliki nama asli Raden Rahmat, lahir di Aceh tahun 1401 Masehi, wafat tahun 1481 Masehi. Sunan Ampel berasal dari Arab, sedangkan ibunya berasal dari Kamboja. Beliau dinamakan Sunan Ampel karena lokasi dakwah dan pemakaman beliau di daerah Ampel, Surabaya. Sunan Ampel berdakwah dengan cara membangun pusat-pusat dakwah dan kajian Islam. Beliau berjasa mengislamkan Arya Damar, Patih Mangkubumi Majapahit. Keberhasilan Sunan Ampel lainnya bisa kita lihat banyak para wali seperti Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan putranya sendiri yaitu bernama Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal kita bisa lihat ada falsafah Molimo, yaitu tidak mau judi, tidak mau minum minuman yang memabukkan tentunya, tidak mau minum atau menghisap ganja, tidak mau mencuri, dan tidak mau berzinah. Sunan Bonang atau Maghdum Ibrahim memiliki nama asli Maghdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465 Masehi, meninggal tahun 1515 Masehi. Makam berlokasi di daerah Tuban. Ia adalah putra Sunan Ampel. Pada usia muda, Sunan Bonang berguru pada ayahnya. Sunan Bonang melakukan dakwah dengan cara mendirikan pondok pesantren untuk mencetak kader pendakwah. Beliau berjasa mengislamkan Raja Kerajaan Demak, yang nama aslinya adalah Raden Patah. Kemudian Sunan Giri, atau nama aslinya Raden Paku, atau Maulana Ainul Yakin, dilahirkan di Gresik, putra dari Maulana Ishak dan juga sahabat Sunan Ampel. Sunan Giri pernah belajar ke beberapa daerah seperti Malaka, Mekah, ataupun Iran. Beliau berdakwah, mendirikan masjid, pesantren. Dalam waktu beberapa tahun, pesantren sudah terkenal di seluruh Nusantara. Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Maka ia disebut
Sultan Abdul Fakih. Kesenian gending pocong yang bernuansa Jawa, namun syarat dengan ajaran Islam adalah salah satu karya Sunan Giri. Sunan Giri dimakamkan di atas Bukit Giri, dekat Gresik. Kita lanjut. Sunan Derajat, Raden Syaifuddin, merupakan putra dari Sunan Ampel, saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat mengubah sejumlah suluk, di antaranya suluk petuah. Ia juga menciptakan lagu gending pangkur. Pusat kegiatan dakwahnya daerah Sedayu, Jawa Timur. Sunan Derajat dikenal dengan kegiatan sosialnya. Dia dikenal sebagai orang yang bersahaja dalam menolong sesama. Dia melopori penyantunan anak-anak, fakir miskin, dan orang sakit. Sunan Derajat wafat pada pertengahan abad 15 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Sunan Kalijaga, Raden Mas Said, memiliki nama asli Raden Mas Said. Ia adalah putra seorang adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikto. Ia menjadi murid Sunan Bonang, kemudian menikah dengan putri Maulana Ishak. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang kulit yang sangat digemari masyarakat. Sunan Kalijaga juga berdakwah kepada petani dengan cara memperlihatkan alat-alat pertanian dengan disiplin pengajian Islam. Sunan Kudus dengan nama asli Jafar Shodiq, lahir pada 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah. Beliau putra penghulu kerajaan Demak. Nama ayahnya adalah Sunan Ngudung. Sunan Ngudung adalah putra sultan di Palestina, yang nama aslinya adalah Sayyid Fadal Ali Murtaza, Raja Pandita atau Raden Santri, yang berhijrah ke Jawa dan sampailah ke Kekhalifahan Islam Demak. Beliau berdakwah melalui budaya. Peninggalan yang termasyhur adalah Masjid Kudus. Menaranya berbentuk candi. Kita ulangi. Berbentuk candi ini candi dan sering disebut Masjid Menara. Dalam bidang kesenian, ia dikenal sebagai pencipta gending Mas Kumambang dan Mijil. Mas Kumambang berarti tembang Jawa dalam menyajikan penggunaan bunga. Mijil berarti tembang Jawa yang melukiskan rasa sedih atau nasihat. Sunan Kudus wafat dan dimakamkan di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria, Raden Prawoto atau Raden Umar Said. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dan adik ipar Sunan Kudus. Pusat kegiatannya di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Sunan Muria berdakwah dengan menggunakan media kesenian rakyat, yaitu gamelan. Ia menciptakan gending sinom dan kinanti. Beliau lebih menekankan berdakwah kepada masyarakat kecil. Wilayah dakwahnya lereng Gunung Muria, pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara. Sunan Muria sering berperan juga di Kesultanan Demak sebagai penengah dalam konflik istana. Beliau wafat dan dimakamkan di atas Gunung Muria. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, lahir sekitar 1448 Masehi. Pusat kegiatan dakwahnya berada di daerah Gunung Jati, Jawa Barat. Kedua orang tuanya adalah Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim, penguasa Mesir, dan Nyai Rara Santang, putri Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati mewarisi pengamalan spiritual kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Beliau pernah belajar di pesantren Syekh Datuk Kahfi dan meneruskan pembelajaran agamanya di Timur Tengah. Dakwah beliau menggunakan cara politik dan ahli perang. Beliau berjasa menaklukkan kerajaan Banten dan Cirebon. Selain itu, beliau berjasa merebut kembali Sunda Kelapa dari tangan penjajah Portugis. Itu materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya silahkan kalian merangkum materi yang sudah kita sampaikan. Dan selamat belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.